jalan-jalan. Emang boleh? Pakai mobil lagi. Gaya banget sih kamu, Sob. Wah lama, ada tokek masuk kota. Kamu ini ke kota mau ngapain sih, Sob? Cari pengalaman atau cari kerja? Tapi kok kamu bisa nemplok dengan tenang sih? Memangnya kan takut jatuh, Sob? Tenang, Tan. Mungil-mungil begini, aku punya kaki kuat bak kaki-kaki Spider-Man. Makanya aku santai kayak di pantai. Rahasianya ada di telapak kakiku ini, Tan. Karena ditutupi oleh jutaan rambut-rambut kecil. Telapak kakiku ini ditutupi oleh jutaan rambut mikroskopik yang bernama siti. Struktur inilah yang membuat kakiku mampu untuk menempel di permukaan datar atau miring sekalipun. Meski sangat lengket, tapi bukan berarti sulit untuk melepaskanku dari kaca mobil ini, Tan. Karena jika pada permukaan lembab, daya rekatku perlahan akan berkurang. Tuh lihat, kalau kakiku ini ditetesi air terus-menerus, maka akan terlepas juga. Oke deh, Tan. Kalau gitu waktunya mencari tempat lain yang lebih aman. Wadidaw! Hati-hati dong, bro. Asal injek Sobat Totan aja nih. Disangkanya emang tokek berani ya sama kamu. Tentu berani dong, Tan. Kalau sudah terdesak, aku akan melancarkan serangan gigitan yang dahsyat. Memangnya kamu, Cing, merasakan sensasi gigitan 100 gigi dari reptil seperti aku? Sebagai hewan rumahan, aku ini hanya mencari tempat bersembunyi yang aman. Tapi kalau sudah ada ancaman, memang sebaiknya aku mengamankan diri, yaitu dengan cara kabur. Nah, sepertinya pohon ini adalah tempat yang aman. Kita istirahat sebentar dulu yuk, Sob. Loh, ternyata di sini ada manusia, teman. Ayo, Sob, kita kabur saja. Sepertinya kamu mau diburu deh. Jenis tokek rumahan sepertiku ini dipercaya oleh banyak orang memiliki segudang manfaat, seperti obat untuk penderita asma, penyakit kulit, hingga disinyalir bisa menghancurkan sel tumor atau kanker. Dari rentetan mitos itulah, akhirnya sekarang aku semakin diburu. Oh iya, perburuan ini juga sempat menghebohkan saat banyak orang percaya ada temanku yang memiliki ukuran super yang bernilai triliunan rupiah. Ya ampun, ini namanya prank tingkat dewa. Padahal sobat reptil ini hanya bisa tumbuh maksimal 40 cm aja loh, teman. Jadi ingat ya, jangan termakan hoaks. Tuh kan, jadi kena gigit deh. Menggigit adalah salah satu cara sobat totan ini untuk bertahan, teman. Mereka dapat dengan mudah menjadi agresif jika mendapat sedikit saja ancaman. Kalau sudah kena gigit gini, jangan harap deh akan dilepaskan begitu saja. Menurut mitos yang beredar, gigitan sobat totan ini bisa lepas hanya dengan suara petir saja. Waduh, kalau benar tentu ini akan jadi masalah besar. Soalnya paman harus nunggu hujan dulu tuh agar bisa lepas dari gigitan si tokek. Kekuatan gigitanku ini bukan sembarangan gigitan, Tan. Karena bisa menyebabkan luka yang cukup dalam. Apalagi jika kalian mau melepaskan gigitanku secara paksa. Yang terjadi justru bisa menyebabkan luka robek karena gigiku yang tajam. Tapi jangan panik. Karena ada cara terbaik untuk melepaskan gigitanku tanpa harus menunggu petir kok. Coba kasih tahu, Tan. Siap, Komandan. Caranya sebenarnya sangat mudah, teman. Yaitu cukup meletakkan keempat kaki tokek di permukaan yang rata. Dengan begini mereka akan melepaskan gigitannya sendiri dan langsung mundur teratur. Nah, makanya paman, jangan coba-coba lagi ya memburu sobat totan ini. Biarkan ia hidup di alam bebas.
Astaga Dragon, petualangan kamu ternyata belum selesai juga ya Sob. Jauh dari rumah hingga tersasar sampai ke hutan ini. Tapi tenang, lokasi ini sepertinya cocok deh untuk kaum hutan hujan tropis seperti kamu. Sepertinya prediksi Otan salah nih teman. Ternyata di sini ada ular pucuk yang sudah siap untuk memangsa. Ayo, sebaiknya kita lari saja cari tempat baru yang lebih aman, Sob. Yalah, bukannya menghindar kok malah menyerang sih. Gak ada takut-takutnya ya. Beginilah caraku dalam mempertahankan diri, Tan. Gigitan ini merupakan respon pertamaku saat dalam keadaan terancam. Aku terkenal memiliki gigitan yang sangat kuat dan tahan lama. Jadi kalau sudah terkena gigitanku, jangan harap bisa lepas begitu saja. Sebenarnya aku bukan hewan yang suka cari gara-gara kok, karena aku cenderung pasif. Tapi walau begitu, aku memiliki prinsip tak akan menggigit kalau nggak dicubit. Jika dirasa sudah aman dan tak ada perlawanan, barulah aku akan melepaskan gigitanku, Tan. Ya ampun, Sob. Ternyata kehidupan kamu sungguh keras ya. Tapi Tan, di balik itu semua, ternyata aku juga sangat populer di berbagai kalangan loh. Mau tahu nggak apa? Yaps, karena suaraku ini. Teman, kalian tahu nggak? Banyak yang menganggap kalau suara Sobat Otan ini mengandung makna-makna tertentu. Salah satunya suara tokek yang dianggap sebagai pertanda adanya nasib buruk. Nggak cuma itu, mitosnya pun kian berkembang hingga sampai ke ramalan kaya atau miskin. Padahal nih, aku mengeluarkan suara ada maksud dan tujuan, bukan untuk memprediksi sesuatu, apalagi cek kodam. Sebenarnya saat berada di alam, aku mengeluarkan suara untuk menarik perhatian betina. Selain itu, suara aku gunakan untuk berkomunikasi, hingga memberi peringatan saat ada hewan lain yang mendekat. Memang, dari semua kadal, hanya aku sajalah yang punya pita suara. Otan saranin, mending kamu ikut ajang pencarian bakat aja deh Sob, biar yang lain gak salah paham. Setelah melihat petualangan tokek, sekarang kita lihat petualangan si kumbang tanduk yuk. Tapi sebelumnya Otan mau main bola dulu nih. Ayo teman, sini oper bolanya ke Otan. Loh, kok malah salah sasaran sih? Maafkan anak-anak ini Sob, tadi benar-benar gak sengaja kok. Gak ada maksud ganggu istirahat kamu. Tapi kamunya kok kelihatan baik-baik saja sih? Emangnya gak sakit ya? Tenang saja, Tan. Gak usah panik gitu. Aku gak apa-apa kok. Kamu lupa ya, aku kan mendapat julukan si kulit baja. Jadi tubuhku ini kan sangat keras, terutama pada bagian sayap ini. Kalau kena bola seperti itu sih, gak ada apa-apanya buatku. Kuat sih kuat, Tan. Tapi jangan keseringan juga dong. Pusing nih lama-lama. Duh, iya maaf Sob. Ini juga nggak sengaja. Ya sudah, kamu pindah tempat dulu ya. Otan nanggung nih, mau lanjut main bolanya. Ayo Sob, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Berangkat! Sob, ayo Sob. Kok malah diam aja sih? Ingat, petualangan kita masih panjang. Coba lihat sebelah sana. Ada manusia yang mendekatiku. Shh, jangan berisik, Tan. Aku belum mati kok. Tapi lebih tepatnya pura-pura mati. Jika sudah seperti ini,
Cara satu-satunya untuk aku bertahan adalah dengan berpura-pura mati. Tujuannya agar yang mau mengusikku akan berpikir 2 kali. Tan, kasih tahu ya kalau manusia itu sudah menjauh. Yalah sob. Manusia kan gak mungkin makan kamu juga. Jadi tenang aja. Tadi pura-pura mati. Sekarang malah ada di dekat air. Drama apa lagi sih yang mau kamu buat, Sob? Tan, lihat sini Tan. Aku sedang berada di dalam air nih. OMG, kamu ngapain sih, Sob? Ada di dalam air segala. Aku tidak sengaja tadi tercebur, Tan. Tapi tenang, jangan panik. Walau aku berada di dalam air yang cukup deras, aku tetap bisa bertahan kok. Coba lihat kaki-kakiku ini, Tan. Saking hebatnya, bisa menempel walau di batu yang penuh lumut. Jadi aku tidak akan terbawa oleh arus. Gak cuma itu saja, Sobat Totan ini ternyata juga bisa beradaptasi untuk menahan napas saat berada di dalam air. Tapi tetap tidak boleh terlalu lama ya, karena bagaimanapun kumbang tetap menghirup oksigen melalui lubang-lubang kecil yang ada di kulit mereka. Syukurlah kamu selamat, Sob. Otan hampir pingsan melihat kamu tadi. Baru juga mau melakukan perjalanan lagi. Udah dihadang aja sama si kumbang capit. Pertemuan 2 kumbang di alam memang tidak bisa dihindarkan, teman. Jadi lebih baik kita menghindar. Kalau memaksakan bisa berbahaya. Yalah Sob, kok bukannya putar balik malah menyerang sih? Benar-benar gak ada takutnya ya. Tenang saja Tan, aku termasuk kumbang yang kuat kok. Sudah tahu dong senjata andalanku. Yaps, ini dia si tanduk baja. Kumbang capit ini bukan tandinganku Tan, karena aku ini termasuk kumbang terkuat di bumi. Saking kuatnya, aku bisa mengangkat 850 kali dari berat badanku sendiri. Jadi untuk menahan serangan kumbang capit ini bukan masalah bagiku. Satu lagi Tan, aku juga punya julukan si kulit baja. Gak cuma tandukku saja yang keras, tapi kulit yang ada di tubuhku juga Tan. Wah, ternyata benar ya Sob. Saking kuatnya, sampai-sampai si kumbang capit ngacir tuh.